Perkenalkan, nama saya Angga Fitra Arifin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pariwisata Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau BMC yang udah saya rencanakan dari awal untuk memenuhi mata kuliah kewirausahaan. BMC adalah alat representasi visual yang dapat menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis. Tools BMC ini kita dapat memahami sebuah bisnis secara garis besar tanpa harus membuat dokumen bisnis plan panjang dan lebar. Bisnis model kanvas ini sendiri terdiri dari 9 pilar yang merangkum sebuah proses bisnis melalui value perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Oleh karenanya, membuat bisnis model kanvas ini adalah hal yang paling awal untuk memulai usaha untuk seorang pengusaha pemula. Seperti saya ingin membuat usaha di bidang desain grafis yang dipadukan nanti dengan program studi saya pariwisata dikolaborasikan dengan desain grafis. Yang kedua, ada value proposition, yaitu tentang bagaimana bisnis saya terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis yang lainnya. Yang ketiga, ada channel. Channel dalam bisnis itu adalah untuk mendeliver sebuah produk yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi perluas produk untuk diketahui banyak orang. Yang keempat, ada customer relationship. Customer relationship ini kebalikannya dari channel, yaitu bagaimana cara bisnis untuk bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Bentuknya bisa beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, dan sejenis yang lainnya. Yang kelima, ada revenue streams. Revenue streams ini tentang menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian revenue itu yang dilakukan adalah menuliskan produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. Yang keenam, ada key activities, yaitu tentang menjelaskan bagaimana menciptakan value proposition perusahaan. Contohnya seperti inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Yang ketujuh, ada key resource. Key resource ini merupakan kolom yang menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur, dan semacamnya. Yang kedelapan, ada key partnerships. Yang dimaksud key partnerships itu adalah tidak ada bisnis yang berjalan dengan sendiri. Dalam menjalankan bisnis itu, kita membutuhkan mitra. Disinilah tempat kita untuk memasukkan mitra strategis yang kita miliki. Dalam konteks bisnis, mitra merupakan supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Yang ke-9, ada cost structure. Cost structure itu menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, struktur biaya dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key activities, key resource, dan channel. Sekian yang saya bisa jelaskan tentang BMC ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.